Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang pengolahan produk balon yang terdiri dari anggota Dimas Alti Wibisono, saya, Nur Ainah, dan Yadmini Sri Hastusti. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Karet. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks dari pohon karet. Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan tahunan berupa pohon batang lurus. Karet merupakan produk dari proses penggumpalan getah tanah karet lateks. Klasifikasi tanaman karet: divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Hyave, spesies Hevea brasiliensis. Slide selanjutnya, kandungan lateksnya. Kandungan lateks. Lateks mengandung 25-40% bahan karet mentah dan 60-75 serum. Adapun bahan karet mentah terdiri dari karet murni 90-95%, protein 2-3%, asam lemak 1-2%, gula 0,2%, garam NaCl, MgCuP, MnNDVO 0,5%. Pada lateks sering terjadi penggumpalan sebelum lateks diolah atau mendapatkan perlakuan di pabrik. Hal ini tidak dikehendaki karena mutu lateks akan menjadi rendah yang disebut prokoagulasi. Balon karet. Balon adalah sebuah kantung fleksibel yang umumnya berisikan gas seperti helium, hidrogen, nitrogen, monoksida, dan udara. Fungsi utama balon adalah untuk dekorasi seperti mempercantik suasana dan memeriahkan pesta. Selain itu, balon juga sekarang dijadikan mainan anak-anak hingga sebagai media para remaja dalam mengungkapkan perasaan kepada sahabat atau kekasihnya. Proses pengolahan pohon karet boleh dipanen untuk diambil lateksnya setelah usia 5 tahun dan memiliki usia produktif 25-30 tahun. Yang pertama, kulit batang tanaman karet digores, kemudian pengenceran dengan penambahan air untuk memudahkan penyaringan kotoran. Yang ketiga, getah dikumpulkan dan diberi asam fosfat untuk menggumpalkan getah. Kemudian, penggilingan bekuan lateks untuk memperluas permukaan sehingga mempercepat pengeringan. Kemudian, lembaran sheet dari penggilingan dicuci dan ditritasikan untuk menghilangkan sisa asam fosfat. Lembaran diasapkan 5-6 hari untuk mengeringkan dan mengawetkan. Dan yang terakhir, sortasi sesuai mutu. Baiklah, di sini saya akan membacakan sejarah dari adanya balon. Balon pertama kali dibuat oleh suku Aztec dari Amerika Utara dari usus besar, kucing dan babi sebagai persembahan bagi dewa. Pada abad ke-14 sampai ke-16 di Eropa, balon sederhana dibuat dari kandung kemih, hasil yang hewan yang diisi air untuk upacara ritual. Pembuat balon pertama kali dari bahan karet adalah Michel Faraday, seorang ilmuwan pada tahun 1824, setelah didirikannya pabrik karet pertama pada tahun 1803. Balon yang diproduksi secara massal untuk meniang anak diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Hancock, kemudian disempurnakan oleh J. Ingram dari Inggris pada tahun 1847 dengan produk balonnya yang lebih tahan panas dan elastis. Awal abad ke-19 muncul variasi bentuk maupun kualitas balon yang terbuat dari karet, lateks, kloropen, dan nilon. Sejak tahun 1920-an muncul seni patung balon dari balon panjang dan populer setelah Perang Dunia Kedua dari kontes balon di beberapa negara di dunia. Untuk proses pembuatan balon yaitu lateks, warna, kemudian disaring. Sebelum penggunaannya,
Latex mungkin perlu diwarnai. Ini melibatkan pencampuran pigmen ke dalam latex. Ini dapat dilakukan di pabrik balon, atau pembuat balon dapat membeli latex yang sudah berpigmen dari pemasok. Kemudian balon latex harus dituangkan ke dalam tangki di mana formula akan dicelupkan. Tangki disimpan pada suhu tertentu dan dapat mencakup mekanisme pengadukan agar latex tetap bersirkulasi untuk menghindari pengendapan. Lalu, latex dituang dalam tangki dengan suhu tertentu dan memiliki pengaduk otomatis selama 15-16 jam untuk menghindari pembekuan latex. Cetakan balon yang terbuat dari besi disiram dengan air panas sebelum digunakan. Cetakan dibalikkan dan dicelupkan ke dalam cairan koagulan selama beberapa detik. Koagulan terdiri dari air, garam, berbasis kalsium, sabun, dan bedak bubuk. Garam adalah koagulan yang sebenarnya. Sabun membantu latex tersebar merata pada cetakan dan membentuk lapisan bedak bubuk untuk mempermudah pelapisan balon dari cetakan. Cetakan kemudian dipanaskan pada suhu 38-93 derajat Celcius. Cetakan dicelupkan ke dalam cairan latex selama beberapa detik. Latex akan melapisi cetakan. Semakin lama cetakan dicelupkan, maka semakin tebal lapisan balon yang terbentuk. Cetakan harus dicelupkan dan diangkat pada kecepatan yang dikontrol agar lapisan yang terbentuk sesuai dengan ketebalannya, serta tidak berbentuk gelembung udara. Pada tahap ini, balon akan cepat mengering. Pembuatan balon selanjutnya yaitu bagian bawah bibir. Balon digulung menggunakan sikat spiral sehingga membentuk cincin yang memudahkan orang untuk memegang dan meniupnya. Cetakan dimasukkan ke dalam tangki air panas selama 15 menit untuk membuang sisa koagulan dan protein yang dapat menyebabkan alergi. Selanjutnya, cetakan dikeringkan dalam oven selama 1 jam. Setelah itu, cetakan dimasukkan ke dalam tangki berisi campuran air dengan bedak talc selama beberapa detik. Proses ini bertujuan agar balon mudah dilepaskan dari cetakan. Balon kemudian ditiup melalui cincin balon dengan pompa udara pada bagian bawah sehingga balon mengembang dan menyentuh roller di bagian atasnya. Roller akan menarik balon dan melepaskan cetakan dan melemparkan dari atas menuju konveyor. Tumpukan balon dimasukkan ke dalam mesin pencucian yang berputar dan ditambahkan larutan pembersih. Sementara itu, air dengan suhu 71 derajat Celcius disemprotkan melalui lubang mesin pencucian. Proses ini bertujuan untuk membersihkan balon dan menyelesaikan tahap vulkanisasi pada latex. Balon kemudian diuji kelenturannya. Mesin meniupkan udara ke dalam balon, maka balon akan mengembang, namun tidak pecah. Kemudian diuji dengan cahaya untuk melihat adanya kecacatan atau tidak pada balon tersebut. Sumber yang didapat yaitu proses pembuatan balon dan proses pembuatan balon yang biasanya kita temui.